إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah taala semampu kita dan juga dengan kita menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan ketakwaan yang semacam ini, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita tentu sangat menginginkan agar selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia kita ingin selamat dari segala kesesatan dan penyimpangan serta semua kejelekan. Sedangkan di akhirat nanti kita juga ingin selamat dari siksaan api neraka dan kesengsaraan di dalam neraka nanti. Maka jika kita ingin selamat di dunia dan juga di akhirat seperti itu, ma'asyiral muslimin, tentu kita harus menempuh jalan-jalannya. Jalan agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Dan ketahuilah, di antara jalan tersebut, ma'asyiral muslimin, yaitu dengan kita selalu berusaha mengikuti petunjuk dan tuntunan dari Al-Quran dan juga sunnah atau tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, inilah jalan keselamatan yang paling utama di dunia maupun di akhirat nanti. Dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perkara ini adalah sangat banyak sekali. Kita akan sebutkan sebagiannya dan hendaknya kita meyakini dan benar-benar mau menempuh jalan tersebut. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum
wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan jangan kamu mengikuti pemimpin-pemimpin yang selainnya, tetapi amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Artinya, ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dan juga Sunnah Nabi atau tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dengan kita berusaha melaksanakan perintah-perintah keduanya semampu kita, dan juga dengan kita berusaha menjauhi larangan-larangan keduanya. Jangan berpaling dari keduanya lalu kemudian kita mengikuti yang selain keduanya tersebut, sebab hal itu akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang sesat. Na'udzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat An-Nisa pada ayat ke-59, Allah Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Maka kemudian jika kalian saling berselisih atau berbeda pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah hukumnya itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Allah maksudnya kepada kitabullah, dan juga kepada Rasul maksudnya adalah kepada sunnah beliau, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama dan juga lebih baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan tidak pantas bagi orang laki-laki yang beriman dan juga para wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, ketetapan hukum, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka tersebut. Dan barang siapa yang maksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat An-Nisa pada ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka demi Tuhanmu, kalian pada hakikatnya belum beriman sampai mereka ini pada hakikatnya belum beriman sampai mereka menjadikan kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan tersebut. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kau berikan itu, dan mereka itu menerima dengan sepenuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dalam ayat yang lain sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-7, Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Innallaha wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Kata Allah Ta'ala, dan apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil yang dipaparkan tadi dari ayat-ayat Al-Quran dan juga masih banyak yang lain menunjukkan kepada kita keharusan bagi kita untuk bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Maka hendaknya kita selalu mengikuti tuntunan, kembali kepada tuntunan yaitu berupa hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam kita beragama ini. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpesan seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut." Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasulih, yaitu kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tuntunan beliau, syariat beliau, agama yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berikan nasihat, "Usikum bitaqwallahi azza wajalla." Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah azza wajalla. Was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan hendaknya kalian senantiasa mentaati dan mendengar perintah meskipun yang merintah kalian adalah pemimpin berupa seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa yang hidup lama sepeninggalku setelah aku wafat, kata Nabi SAW, sungguh ia akan melihat, dia akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak di tengah umat ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, tuntunanku, dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yaitu para khalifah pengganti Rasulullah SAW, yang mereka orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, terutama yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka inilah solusi, kata Nabi, ketika mendapati di tengah-tengah kita menyaksikan banyaknya perselisihan di kalangan umat manusia ini. Rasul menyuruh kita apa? Berpegang teguh dengan sunnah beliau, tuntunan beliau, ajaran beliau, agama yang disyariatkan oleh beliau. Demikian pula para sahabat-sahabat beliau yang dipimpin para khalifah beliau. Addu 'alaiha bin nawajid. Dan hendaknya kalian gigit dengan gerigi geraham kalian sunnah tersebut. Nah, artinya kita perintah untuk benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau. Setelah itu, beliau mengingatkan hal yang lain. Kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya semua perkara bid'ah itu adalah suatu kesesatan. Demikian kata beliau dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang selainnya dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil ini semua baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi yang telah kami sampaikan ini menunjukkan pelajaran yang sangat banyak kepada kita. Apa itu? Di antaranya, ma'asyiral muslimin, perintah agar kita selalu mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam kita beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan keselamatan bagi kita agar kita selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian juga dalil-dalil tadi menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, jika kita berpaling dari petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk sunnah Nabi SAW, pasti kita akan tersesat jauh dari petunjuk Allah dan juga Rasulnya SAW.
Kemudian juga dalil-dalil tadi menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita selalu tunduk, patuh dan ridha dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tersebut. Mengapa demikian, ma'asyiral muslimin? Iya, karena kedua perkara ini adalah merupakan warisan atau peninggalan Nabi SAW yang kita disuruh untuk berpegang teguh dengannya. Apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua perkara ini, dijamin pasti kita akan selamat dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana dalam hadis tadi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kata Nabi, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ma tamassaktum bihima, selagi kalian atau selama kalian mau berpegang teguh dengan keduanya. Yaitu apa? Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah jalan keselamatan di dunia dari segala macam kesesatan, dari segala macam keburukan, dalam segala macam penyimpangan-penyimpangan. Dan juga ini merupakan jalan keselamatan bagi kita di akhirat nanti, agar kita selamat dari azab Allah dan juga selamat dari penderitaan kehidupan di neraka nanti. Naudzubillah. Karena itu ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar diberikan kemampuan dan keistiqomahan untuk selalu berpegang teguh dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tersebut sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi telah kita ketahui bahwa wajib bagi kita semuanya untuk selalu mengikuti petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW sebagai pedoman hidup kita dan juga jalan keselamatan yang harus kita tempuh agar kita selamat dan beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan supaya kita semakin mantap dan yakin untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tersebut, maka kita tambahkan di sini penjelasan dari Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Ta'ala menyatakan di surat Al-Maidah pada ayat 15 hingga 16, Allah menyatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kata Allah Ta'ala, wahai ahlul kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul atau utusan kami yang menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang kalian biarkan. Dan kata Allah, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Dan sungguh telah datang kepada kalian nurun minallah, cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnih yahdihim ila siratim mustaqim. Yang mana kata Allah, dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Itulah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini
Allah mensifati Al-Quran sebagai cahayanya dan juga kitab yang menjelaskan sejelas-jelasnya tentang perkara kebenaran. Dan kitab itu pula dengannya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelapnya kesyirikan dan kejahilan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah dan memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Isra pada ayat 9, Allah Ta'ala juga berfirman, Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keberadaan kitab Al-Quran ini. Dia adalah cahaya dari Allah, petunjuk bagi orang yang mau mengikuti keridhaan Allah dan jalan yang mengantarkan kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mau mengikuti petunjuk tersebut. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang berpaling dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengambil petunjuk darinya, bahkan berpaling darinya, maka sungguh dia akan tersesat, bahkan Allah akan menghinakan mereka di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan hal itu dalam firman-Nya di surat Thaha pada ayat 124 hingga 127. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Ta'ala, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran ini, maka sesungguhnya bagi mereka penghidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku di akhirat ini dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia aku adalah yang bisa melihat. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Ta'ala, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka tetapi kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan oleh Allah Ta'ala. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan juga lebih kekal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil ini semua sangat jelas dan gamblang menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang telah sampai kepada kita hari ini sebagai seorang muslim, ya, maka ini semua adalah dua perkara yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan keduanya, sungguh kita akan beruntung, sungguh kita akan selamat dan sukses hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita sungguh berharap kepada Allah Ta'ala agar selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk selalu bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi tersebut, dan semoga pula kita diberikan istiqomah untuk terus-menerus mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, baik dalam hal keyakinan maupun amalan sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ma'asyiral muslimin khutbah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Inti dan kesimpulannya sekali lagi kami ingatkan bahwa sungguhnya jalan keselamatan yang bisa mengantarkan kita, ya, untuk menjadi selamat di dunia dan akhirat tidak ada lain
kecuali dengan selalu kita berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tentunya untuk bisa itu semua tidak bisa tidak, kita harus belajar, kita harus ngaji, kita harus terus mempelajarinya dan mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan taufik dan hidayah pada kita untuk berpegang teguh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan mari kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.